selesainya cepat, konstruksinya harus ngejar, saya kira. Dan ini bagus. Jadi dari 74 kilometer kita investasi kira-kira 12 triliun, kita harapkan ya secepatnya selesai. Natal dan Tahun Baru kali ini tampaknya sangat spesial dan banyak kejutan. Mulai dari perayaan Natal yang meriah di penjuru Nusantara hingga launching moda transportasi baru seperti kereta panoramik yang mendukung lancarnya libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Masyarakat nggak perlu lagi terlalu khawatir dengan kemacetan yang mengular. Ruas jalan tol semakin panjang dan alternatif transportasi juga makin banyak pilihan. Pengembangan sektor transportasi era pemerintahan Joko Widodo memang nggak main-main. Salah satu alasannya adalah Presiden Joko Widodo ingin membangun budaya baru dan peradaban baru yang lebih modern melalui pengembangan infrastruktur transportasi massal. Peradaban baru ini tidak ada pembandingannya dalam sejarah negara Indonesia. Pasalnya, proyek seperti ini adalah yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Selama memimpin, Presiden Jokowi mampu membangun tol sepanjang 1.700 km, termasuk 508 km tol yang mangkrak di era Presiden SBY. Dibanding era SBY, Jokowi membangun tol 8,7 kali lebih panjang. Nggak cuma itu, Jokowi juga berhasil merampungkan pembangunan 30 waduk, 18 pelabuhan, dan 21 bandara. Akselerasi pembangunan infrastruktur ini nggak lepas dari keberanian Presiden Jokowi untuk meningkatkan dana alokasi untuk infrastruktur selama 8 APBN terakhir. Lebih istimewa lagi, pembangunan infrastruktur era Jokowi tergolong sangat masif, terutama sebagian besar di pulau luar Jawa. Sejak dulu, pembangunan infrastruktur di Indonesia seringkali dilabeli sebagai pembangunan Jawa sentris, yang luar Jawa nggak kebagian. Tapi, label ini mulai luntur sejak adanya pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi. Semuanya kebagian, Sumatera punya tol Trans Sumateranya, Kalimantan sibuk dengan pembangunan IKN yang banjir investor, Sulawesi sedang membangun infrastruktur kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan Parepare dengan kota Makassar. Jangan lupa berbagai pembangunan yang luar biasa di tanah Papua, seperti penambahan bandara, pelabuhan, dan juga terminal bus. Pembangunan infrastruktur ini sukses membuat angka kecelakaan saat mudik Lebaran 2022 menurun drastis dibandingkan dengan masa serupa pada tahun 2019. Angka kecelakaan hingga menyebabkan korban jiwa pada mudik Lebaran turun hingga 46%. Pembangunan infrastruktur massal ini sukses menekan angka kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi di berbagai momen pulang kampung. Selain itu, pergerakan penumpang angkutan di semua moda transportasi umum juga mengalami peningkatan. Nggak tanggung-tanggung, peningkatan ini terjadi di semua moda angkutan. Penggunaan angkutan bus meningkat sebesar 55,2%, kereta api sebesar 58,3%, pesawat sebesar 30,7%, dan kapal laut sebesar 20,3%. Bisa dilihat bahwa kesuksesan pembangunan infrastruktur transportasi di era Jokowi bukanlah isapan jempol semata. Jadi, pihak-pihak yang menyentil bahwa kebijakan Pak Jokowi ini aneh atau ugal-ugalan jelas tidak ada dasarnya. Nggak ada lagi yang bisa nyinyir kita nggak makan jalan tol, sebab faktanya semua pihak menikmati hasilnya. Beberapa proyek raksasa yang mangkrak pada masa pemerintahan sebelumnya berhasil diselamatkan oleh Presiden Joko Widodo. Proyek Trans Sumatera, Tol Cipali, Pelabuhan Patimban, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan SPAM unggulan sukses dilahap habis oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, apalagi yang harus diperdebatkan? Melanjutkan proyek yang mangkrak seperti ini bukanlah hal yang mudah. Untuk melanjutkan pembangunannya, jelas harus menambah biaya lagi dan lagi. Jumlahnya pun akan jauh lebih besar dibandingkan nominal yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini menjadi masalah yang tidak sederhana. APBN sendiri juga pastinya sudah dikotak-kotakan dalam berbagai kewajiban. Misalnya untuk anggaran pendidikan, kesehatan, hingga otonomi khusus, serta transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah benar-benar memutar otak dengan keras untuk dapat menyelamatkan mega proyek yang harusnya dapat menjadi pendapatan negara ini.
Yang harus diingat adalah semua kendali perbaikan maupun peningkatan infrastruktur nggak hanya dititik beratkan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat membantu meningkatkan performa dan optimalisasi infrastruktur transportasi di setiap daerah. Intinya adalah tidak ada proyek yang dapat dinikmati secara instan. Rencana hanya tinggal rencana, tapi pelaksanaan di lapangan merupakan sesuatu yang lain. Saat pertama kali infrastruktur transportasi sedang gencar-gencarnya digalakan pembangunannya oleh pemerintah, banyak pihak yang meragukan bahkan mencemooh langkah yang Presiden Joko Widodo lakukan. Namun saat ini dapat dilihat secara nyata bahwa setelah bertahun-tahun pembangunan, segala macam infrastruktur transportasi dapat dinikmati dan dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.